Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom saudaraku kasih Tuhan. Kembali kita pada pagi hari ini kita belajar tentang ibadah, serve of God. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita bicara tentang ibadah itu sesuatu pengabdian kepada Tuhan. Jadi bukan hadirnya tubuh kita di gereja, tetapi hati yang mengabdi kepada Tuhan dengan ketaatan untuk mengikuti akan perintahnya. Pagi ini kita akan melihat lagi tentang ibadah dengan satu judul bahwa ibadah itu sebuah kehormatan. Kita baca dulu dalam Keluaran 3 ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Itulah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kita ngerti bahwa ibadah yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah aboda atau avoda, yang artinya mengabdi, itu harus betul-betul terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hadirnya kita di tempat ibadah, tetapi kita tidak ada pengabdian hati kita kepada Tuhan. Dan saudaraku, ibadah itu sebuah kehormatan. Kenapa saya sebut kehormatan? Karena ibadah itu adalah ide daripada Tuhan. Yang punya ide adalah Tuhan, bukan Musa, bukan juga yang lain, tapi Tuhan sendiri yang punya ide membawa umatnya keluar dari penindasan, dari perbudakan untuk mereka bisa ibadah. Jadi itu ide Tuhan. Jadi kalau kita bisa hadir dalam sebuah ibadah, kalau hati kita bisa mengabdi kepada Tuhan, itu ide daripada Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Jadi ibadah itu sesuatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita, umatnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan saudaraku di dalam Keluaran 8 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi yang bisa beribadah kepada Tuhan adalah umat Tuhan. Jadi satu kehormatan kalau kita ini bisa beribadah, mengabdi pada Tuhan, karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Ibadah juga bukan sekedar kehormatan di mana Tuhan punya ide, tapi kehormatan karena Tuhan itu mengundang kita. Jadi ibadah itu adalah undangan Tuhan kepada umatnya. Dikatakan, biarkanlah anak-anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Itu dalam Keluaran 4 ayat yang ke-23. Dikatakan, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Dikatakan seperti itu. Jadi ibadah sebuah undangan yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada anaknya. Itu satu kehormatan yang Tuhan berikan. Tetapi saudaraku yang Tuhan, di tengah-tengah kehormatan undangan yang Tuhan berikan, itu ada yang disebut dengan keputusan hati, yaitu yang disebut dengan pilihan. Apakah kita mau menerima undangan Tuhan, ataukah kita tidak hadir dalam undangan Tuhan. Seringkali kita terima undangan perkawinan dan kita tidak hadir. Bisa itu keputusan daripada hidup dan hati kita. Begitu juga dengan Tuhan memanggil kita, menghormati kita supaya kita beribadah kepadanya sebagai anaknya. Itu keputusan hati kita, apakah kita mau beribadah. Dikatakan di dalam Yosua yang ke-24 ayat yang ke-15a saja dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Sebuah pilihan. Yosua menyampaikan pilihan kepada umatnya, kepada siapa kamu mau beribadah.
itu pilihan. Jadi apakah kita ini adalah orang-orang yang memilih mengambil keputusan untuk mengabdi kepada Tuhan seumur hidup kita? Biarlah di tengah-tengah kondisi kita ada di rumah, tidak bisa beribadah, tapi biarlah hati kita adalah hati yang mengabdi, percaya kepada Tuhan, dan mengikuti segala perintahnya. Jadi ibadah adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kita mengabdikan hati kita kepada Tuhan dan mengikuti segala perintahnya. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah saudara diberkati Tuhan, tetap setia dan tetap semangat mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.